terlarut. Tadi yang saya katakan untuk zinc oxide itu, ini contohnya banyak sekali, ada CuSO4, natrium nitrat, kemudian ada mungkin CaCl2 dan sebagainya, banyak sekali ya. Jadi apa itu padatan terlarut? Jadi tadi kita membahas mengenai padatan yang tidak terlarut, ya, plastik, kayu, dan sebagainya. Keseimbangan kandungan air bahan padat di udara pada umumnya seperti gambar 12.1. Ya, jadi kurvanya berbeda untuk padatan terlarut. Ya, seperti ini kurvanya. Jadi ada suatu kurva yang ini unsaturated liquid solution. Jadi nilai sebelum jenuh ini. Kemudian ini adalah pada kelarutannya di sini, pada kelarutan jenuhnya, dan ini adalah pada kondisi padatnya. Ya, jadi ini adalah padatan yang equilibrium moisture content of sodium nitrate at 25 degrees Celsius. Ya. Keseimbangan kandungan air bahan padat pada umumnya seperti gambar 12.1 untuk padatan terlarut. Tetapi berbeda dengan padatan yang terlarut sebagai contoh natrium nitrat dan CuSO4. Kurva keseimbangan kedua padatan tersebut dapat dilihat pada gambar 12.3 untuk NaNO3 dan 12.4 untuk CuSO4. Tekanan uap air bahan padat yang terlarut di dalam air dapat dibagi menjadi dua, yaitu air bebas dan air terikat. Jadi air bebas tadi apa? Nanti kita berikan definisinya. Kandungan air bebas akan memberikan tekanan parsial uap air sama dengan tekanan uap air jenuhnya pada suhu tertentu. Jadi seolah-olah itu air itu bebas dari zat padat. Sehingga memberikan tekanan uap sama dengan tekanan uap murni. Ya. Jadi kalau tekanan uap air pada suhu X sama dengan sekian atmosfer, ya tekanannya seperti itu. Tetapi ketika bahan tersebut mengandung uap air yang terikat, pada suhu tersebut tekanan uap airnya lebih kecil dari tekanan uap air jenuhnya, itu namanya air terikat. Ini penjelasannya, oke ya. Jadi ini adalah partial pressure of water millimeter Hg, ya. Kalau ini unsaturated liquid solution, jadi ini tekanan parsialnya itu sama dengan tekanan uap air jenuh, vapor pressure of pure water, ini di sini. Jadi ini sudah air terikat ya, jadi sudah air terikat. Ini tekanan uap air murni di sini ya, pada suhu 25 derajat Celcius di sini sekitar 24 mm Hg. Nah, kalau kita memanaskan ini zat padat yang terlarut ini pada suhu 25 derajat Celcius dengan kandungan air per kandungan kering NaNO3 di sini misalnya pada 4 kg air per 1 kg NaNO3, tekanan uap airnya di sini. Ini sudah air terikat ya, sudah bukan air bebas lagi. Dan seterusnya, selalu lebih kecil. Kemudian untuk CuSO4 ini lebih tidak sederhana ya. Jadi di sini ada CuSO4 murni, ini kandungan airnya 0. Kemudian ketika kandungan airnya sama dengan 1 ya, 1% apa ini kandungannya ini 1%, dia akan mempunyai tekanan uap airnya itu di sini ya, 1% di sini. Dan ini adalah CuSO4 monohidrat. Ya, ini adalah CuSO4 monohidrat. Ini adalah CuSO4 1 monohidrat campurannya dengan CuSO4 3 hidrat. Nah, kebetulan di sini ini grafiknya menunjukkan bahwa ini bisa anhidrat di sini ya, CuSO4 anhidrat di sini. Kalau ini bisa juga anhidrat, NaNO3 bisa anhidrat, tapi ada juga yang memang ketika dia menjadi kristal, dia akan selalu menggandeng molekul air. Ketika molekul air itu terlepas dari kristal tersebut,
susunan kristalinitasnya itu berubah. Tidak lagi dia sebagai kristalin, tetapi sudah berubah menjadi amorfous. Itu ada suatu zat yang seperti itu. Air kristal zat padat larut. Kita perlu tahu ya, ini memang perlu tahu. Selama saya kuliah saya tidak diberi materi ini, sehingga saya harus mencari sendiri. Dalam kristalografi, air kristal atau air hidrasi adalah air yang terdapat di dalam kristal. Air seringkali diperlukan dalam pembentukan kristal. Dalam beberapa konteks, air kristal adalah berat total air dalam suatu senyawa pada temperatur tertentu dan berada pada rasio stokiometri tertentu. Menurut pandangan klasik, air kristal merujuk pada air yang ditemukan dalam susunan kristal kompleks logam atau garam, tetapi tidak berikatan langsung dengan kation logam. Ikatannya bukan ikatan secara kimia, ya, tetapi ikatannya itu ikatan yang khas. Contohnya adalah tembaga 2 sulfat hidrat berwarna biru cerah. Tetapi ketika airnya sudah hilang, tembaga 2 sulfat anhidrat berwarna putih. Ini salah satu contoh dari kandungan air kristal. Terjadinya air kristal selama proses kristalisasi dari pelarut air atau uap, kebanyakan senyawa menarik molekul air dalam struktur kristalnya. Air kristal umumnya dapat dihilangkan dengan pemanasan sampel, tetapi seringkali sifat kristalnya juga menghilang. Dibandingkan dengan garam anorganik, protein mengkristal dengan sejumlah besar air dalam isi kristalnya. Kandungan air hingga 50% sudah sering ditemukan. Jadi nomenklaturnya ada 2 di sini. Ada senyawa hidrat, tadi contohnya adalah CuSO4 monohidrat, gitu ya. Ada senyawa hidrat H2O(N) kali. Ini yang contohnya ZnCl2 H2O 4 kali, Cu H2O 4 kali SO4, H2O dan seterusnya. Ini yang senyawa hidrat NH2O, ini yang senyawa hidrat H2O(N) kali. Posisi dalam struktur kristal ini sifatnya pentahidrat, sedangkan kobalt ini heksahidrat, sedangkan timah itu adalah dihidrat. Jadi setiap bahan itu kemampuan untuk menarik air kristal itu berbeda-beda. Ya, jadi kita kalau misalnya beli di toko itu adanya CuSO4 pentahidrat. Oh, saya mau meminta yang CuSO4 pure, tidak ada hidratnya, mungkin sulit kita menemukannya. Ya. Karena apa? Dari pabriknya itu memang ya diproduksinya itu pentahidrat. Kalau kobalt itu heksahidrat, kalau timah itu adalah dihidrat. Kalau minta kita yang anhidrat, kemungkinan toko itu juga tidak menyediakan, mungkin juga bisa, tapi import biasanya seperti itu ya. Untuk kebanyakan garam, ikatan air yang pasti tidak penting karena molekul air akan melemah saat pelarutan. Jadi ketika saya melarutkan ZnCl2 ke dalam air, dengan ZnCl2 pentahidrat ke dalam air, setelah menjadi larutan ZnCl2 di dalam air sifatnya sama saja ya. Jadi airnya itu tidak mempengaruhi sifat dari larutan bahan tersebut ya. Oke. Nah, ini titik kritis dalam menentukan sifat kimia dan seterusnya ya. Jadi ini pengetahuan umum saja bahwa ada zat padat yang terlarut dan ada zat padat yang tidak terlarut. Nah, kita akan menggunakan definisi-definisi untuk perhitungan di dalam pengeringan. Contohnya kita akan menghitung kecepatan pengeringan, waktu yang diperlukan untuk mengurangi kadar air dari sekian menjadi sekian itu berapa. Kita menggunakan definisi dari beberapa parameter. Tadi yang sudah saya sebutkan adalah kadar air dasar kering, kilogram air dibagi kilogram bahan padat kering, ini tanpa ada bintang di atasnya. Kadar air dasar basah adalah 100x per 1 plus x. Ya. Ini adalah kadar air dasar basah, ini dasar kering. Kadar air kesetimbangan adalah X bintang sama dengan kandungan air bahan padat ketika berkeseimbangan dengan tekanan parsial uap tertentu. Nah,
Kemudian air terikat ini mengacu pada kelembaban yang dikandung oleh suatu zat yang memberikan tekanan uap kesetimbangan kurang dari cairan murni pada suhu yang sama. Ini ya, jadi tadi tekanan parsialnya di bawah tekanan uap air jenuh, itu air terikat. Air tidak terikat ini mengacu pada kelembaban yang dikandung oleh suatu zat yang memberikan tekanan uap kesetimbangan yang sama dengan cairan murni pada suhu. Itu adalah air tidak terikat. Free moisture atau air bebas, selisih kadar air bahan dikurangi dengan kadar air pada saat kesetimbangan atau dapat dinyatakan sebagai X min X bintang. Ini adalah free moisture ini yang bisa diuapkan. Ya, ini adalah free moisture atau air bebas. Hanya air bebas yang dapat diuapkan dan kandungan air bebas bahan padat tergantung kepada kandungan air di dalam udara. Jadi hanya air bebas yang dapat diuapkan. Jadi bahan itu bisa dikurangi kadar airnya sebesar air bebasnya, kandungan air bebasnya, tidak lebih dari itu. Ini adalah grafik yang menunjukkan kurva kesetimbangan, ya, equilibrium moisture curve. Ini relative humidity of gas sebagai pengering. Ini adalah moisture content, kilogram moisture per kilogram dry solid. Jadi apa gambarannya air? Unbound moisture. Unbound moisture ini adalah selisih kandungan air dikurangi kandungan air pada saat terjadi kesetimbangan. Ini kesetimbangan. Oke. Free moisture ini, misalnya kalau kita menggunakan udara yang relatif humidity-nya adalah di sini, rendah. Kalau kita menggunakan udara jenuh, kita hanya bisa mengurangi kadar air sampai di sini. Yang terbuang atau yang bisa teruapkan hanya unbound moisture, atau air yang tidak terikat, atau yang ini ya, air tidak terikat, unbound moisture. Tetapi kalau udara itu kita keringkan dan relatif humiditasnya itu di titik A, di sini, mungkin ini 0,5 relatif humiditasnya, maka air yang bisa diuapkan bertambah sampai dengan free moisture. Jadi ini free moisture adalah gabungan dari unbound ditambah dengan ini. Ya, jadi kesetimbangan pada saat ini udara jenuh ini sampai ke kesetimbangan pada saat udaranya itu relatif humiditasnya itu di A. Kalau misalnya relatif humiditasnya itu kita turunkan lagi di sini di bawah, misalnya sampai 0,25 gitu ya, ya lebih banyak lagi air yang bisa diuapkan sampai sejauh ini. Ya, jadi ini turun di sini, anak panahnya ke sini. Jadi inilah yang bisa diuapkan. Oke, ya. Ini adalah equilibrium moisture. Jadi ini tergantung dari relatif humiditas. Jelas ya? Nah, metode pengeringan, kita sampailah pada metode pengeringan. Tadi sudah saya katakan bahwa ada metode batch dan ada metode continue. Bedanya apa kalau batch? Kamu lihat oven, itu adalah metode batch. Ya. Bahan yang dikeringkan itu ya tidak bergerak di situ. Kita naruh di situ sampai berapa jam bahannya tetap di situ tidak bergerak, itu adalah batch. Ya, metode pengeringan secara batch. Tapi kalau metode pengeringan secara kontinu, bahannya itu kita gerakan, ya, mengalir. Jadi udaranya berlawanan arah, kemudian ini bahannya itu juga bergerak, terus bergerak terus, gitu ya. Sehingga apa? Kontinu, secara kontinu bahannya itu bergerak. Bahan yang dikeringkan itu bergerak, itu kontinu. Pengeringan menggunakan metode batch adalah operasi pengeringan yang relatif mahal. Dan oleh karena itu terbatas untuk skala kecil atau untuk mengeringkan suatu bahan yang nilai ekonominya sangat tinggi sehingga biaya operasinya kecil dibandingkan dengan nilai jual produk. Contohnya adalah obat-obatan. Ya, misalnya kita mengeringkan suatu antioksidan yang kita ekstrak misalnya dari suatu rumput laut, ya, sudah kita evaporasi secara vacuum sehingga kadar airnya tinggal 30% misalnya. Nah, kemudian kita keringkan di dalam suatu oven
kita keringkan dalam oven gitu ya. Udaranya mengalir lambat supaya tidak kabur, ini si antioksidannya ini tidak terbawa oleh aliran arus gas tadi. Kemudian pengeringan lambat gitu ya. Dan kemudian kita taruhlah di dalam loyang-loyang gitu ya. Nah, itu tidak masalah ya. Lambat pengeringannya mungkin sehari baru kering gitu ya. Nah, karena apa? Harga antioksidan itu sangat tinggi ya. Mungkin ukurannya bukan kilogram, 1 gramnya misalnya 100.000. Nah, jadi dalam 1 kilo itu 10 juta. Nah, itu kan biaya pengeringan jadi sangat kecil dibandingkan dengan nilai jual produk. Nah, itu ya. Tapi kalau untuk pengeringan kayu dan sebagainya, kalau batch, ya kalau kayu batch ya dalam oven, karena kayu, kalau butiran kayu iya, tapi kalau kayu menggerakkannya gimana caranya, nggak bisa. Yang kontinu tuh biasanya adalah powder gitu ya, powder untuk misalnya tepung lah, kemudian pasir, bahan-bahan konstruksi yang bentuknya partikel dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah pengeringan batch secara langsung, jadi kontak langsung antara bahan yang dikeringkan yang ditaruh di dalam para-para ini, di dalam tray-tray ini kita taruh ya. Kemudian ini ada 2 tray, kemudian ini adalah pemanas. Pemanas ini udara masuk, kita panaskan, ini heater. Kemudian ini blower penarik udara, ini setelah dia menarik udara gitu ya, ini mengeringkan ke sini, turun ke sini, dan kemudian disirkulasi keluar ya, seperti ini. Ini adalah contoh dari typical tray dryer. Ini beda desainnya, jadi ininya di atas seperti ini, two track dryer ya, seperti ini. Kemudian ini adalah through circulation dryer, jadi air udaranya itu kita sirkulasi gitu ya, kemudian baru keluar. Nah, contoh soal, ini ada suatu bahan padat ya, bahan padat dikeringkan dari kadar air 80 sampai dengan kadar air 5% dasar basah. Hitunglah air yang dapat diuapkan setiap 1000 kg bahan kering yang dihasilkan. Jawab. Kadar air dasar kering mula-mula sama dengan ini ya. Kalau dasar basah ini berarti dasar keringnya adalah ini. Jadi X per 1 min X. Ya, jadi kalau kadar basahnya Y berarti ini Y per 1 min Y X untuk dasar kering ini ketemu 4 kg air per kilogram bahan kering. Kadar air setelah dikeringkan menjadi 5%. Ini kilogram air per kilogram bahan kering. Bahan kering dalam produk sama dengan 1000. Jadi ini untuk 1000 kilogram bahan kering. 1000 kali 1,05 karena 5% 950 kilogram bahan kering. Air yang harus diuapkan sama dengan 950 mula-mula kan 4 akhirnya 0, sekian. Inilah yang harus kita uapkan. Oke. Ini hanya untuk memperjelas tadi kadar air basah, kadar air kering, dan berapa jumlah air yang harus diuapkan. Ini sudah jelas ini? Apa ada yang masih bingung? Halo? Halo? Sudah jelas?
Saya kira udah jelas ya untuk ini. Nah, ini pengeringan langsung ya, pengeringan langsung. Jadi kita akan mempelajari atau mendapatkan waktu ya, kecepatan pengeringan itu yang diperlukan apabila kita akan mengeringkan suatu bahan sampai dengan kadar air tertentu. Nah, kecepatan pengeringan batch, pengeringan langsung ini, konstruksi alat pengering tergantung pada sifat bahan yang dikeringkan. Alat pengering langsung disebut sebagai pengering kabinet. Digunakan untuk mengeringkan bahan yang memerlukan penyangga atau tray. Bahan yang menyerupai cake dari filter press, padatan yang kental yang harus didistribusikan di atas alat penyangga. Kelemahan pengering kabinet adalah pengeringan tidak merata. Kecepatan pengeringan batch dapat dilihat dari gambar 12.9. Kadar air dalam bahan akan turun mengikuti kurva dengan semakin lama waktu pengeringan. Pada suatu kadar air, keseimbangan kadar air dalam bahan padat akan konstan. Jadi inilah ketika suatu waktu pengeringan tertentu, maka kadar air ini kilogram moisture per kilogram threshold itu akan konstan di titik E. Jadi pertama ini turun seperti ini, ya, turun terus mengikuti kurva eksponensial negatif ya ini. Batch drying, constant drying condition. Jadi ini suhu udaranya konstan yang masuk, ya, kemudian kadar airnya akan turun terus sampai setimbang. Ketika kita ubah kurva ini menjadi kurva hubungan antara mol rate of drying, yaitu jumlah uap yang dievaporasi, yang diuapkan dibagi dengan luas permukaan alat pengering, dibagi dengan waktu, kemudian sumbu X-nya adalah X. Dari kurva ini, kita akan mendapatkan kurva seperti ini. Jadi, ini adalah X kesetimbangan di sini. Sebelum mencapai kesetimbangan, kecepatan pengeringan ini pertamanya akan konstan ketika ini adalah konstan rate dulu, konstan dulu kecepatan pengeringannya sampai ke titik C, ya. Kemudian setelah di sini unsaturated surface drying sudah tidak jenuh atau internal movement of moisture controls di sini ini konstan. Di titik C ini, maka kecepatan pengeringan itu akan turun. Ya, turun. Semakin sedikit kadar air di dalam bahan padat, maka kecepatan pengeringannya akan turun. Persatuan luas, persatuan waktunya turun. Sampai ke titik D merupakan garis lurus. Ini untuk bahan tertentu ya, bahan tertentu. Kemudian turun terus dengan slope yang berubah sampai ke titik E. Jadi ini slope-nya berbeda ya dengan ini, sehingga BC ini konstan, lurus, slope-nya garis lurus, ini garis lurus. Berarti kecepatannya itu konstan, ini lengkung, ini juga kecepatannya berubah karena kecepatan ini slope, ini juga berubah. Kita dapatkan tipikal dari bahan padat yang tidak larut, kalau dikeringkan itu kecepatannya akan berubah-ubah sesuai dengan kandungan air atau X di dalam bahan padat tersebut. Kurva kecepatan pengeringan dapat digunakan untuk menentukan waktu pengeringan dengan mengubah gambar 12.9 menjadi gambar 12.10. Gambar 12.10 menunjukkan hubungan kecepatan pengeringan N dalam satuan kilogram air teruapkan dibagi luas, dibagi waktu, dan kadar air di dalam bahan padat X, kilogram air dibagi kilogram bahan kering, di mana kecepatan pengeringan adalah N. N adalah min SS, SS adalah bahan kering, kilogram atau massa bahan kering, delta X, perubahan kandungan air di dalam bahan padat, dibagi dengan luas pengeringan, dibagi dengan lamanya waktu pengeringan. Nah, SS berat bahan kering, kilogram bahan kering, A luas permukaan kontak antara permukaan bahan dan udara, dengan NC adalah
kalau kita arahkan ke koefisien perpindahan massa adalah ini. Nah, waktu pengeringan kita berawal dari persamaan 12,2 SS dx per d theta. Theta itu waktu, ini kandungan air, ini luas, ini kandungan bahan. Ini adalah bahan kering. Theta kita dapatkan sama dengan ini, X1 min X2, ini nilainya positif karena X1 lebih besar daripada X2. ANC, kenapa NC? Karena ini hanya untuk sebatas C. Ya, ini sebatas C, waktu pengeringan pada constant rate, pada kecepatan pengeringan yang konstan. Ini adalah falling rate, kecepatan pengeringan yang fall, yang jatuh, yang berubah. Ya, oke, kita sudah mendapatkan waktu yang diperlukan untuk kecepatan pengeringan konstan, yaitu ini persamaan 12,4. Kemudian kita akan mencari waktu pengeringan di falling rate. Jadi N ini punya slope, punya intercept, sehingga di sini theta sama dengan kalau ini kita masukkan ke dalam N di sini, N sama dengan mx plus b. Jadi SS ini berat kering bahan adalah tetap, A juga tetap, kita keluarkan dari integral, kita dapatkan dx A d theta ini ininya N-nya adalah mx plus b, sehingga kita dapatkan ini 12,6, di mana N1 ini, N2 ini, dan M ini, maka persamaan 12,6 dapat ditulis menjadi persamaan 12,7, yaitu theta ini ya. Kemudian untuk yang falling rate yang kedua, ini kan falling rate yang ini tadi ya. Ini falling rate yang kedua. Falling rate yang kedua ini sampai ke kandungan air pada saat kesetimbangan, kita dapatkan tetanya adalah ini. Jadi kita di sini harus punya kurva ini ya. Ketika Anda praktikkan pengeringan, Anda membuat kurva ini dulu. Nah, kalau kurva ininya sudah terbentuk, baru kita mencari waktu yang diperlukan untuk pengeringan secara teoritis dari kurva tersebut. Kenyataannya nanti tidak sesuai dengan hasil praktikum Anda, itu urusan karena ada divergensi antara kondisi yang ideal ya. Jadi kita harusnya pada kondisi suhu sekian, ternyata suhu ruangan itu lebih dari sekian dan seterusnya, sehingga kondisi udara juga berubah-ubah, sehingga waktu yang kita dapatkan secara teoritis dengan menggunakan persamaan-persamaan ini itu tidak sama dengan kenyataannya Anda praktikum gitu ya. Nah, apa persamaan yang kita dapatkan ini adalah persamaan 12,4, ini untuk menghitung constant rate tadi. Kemudian persamaan 12,14 ini untuk constant rate, persamaan ini untuk falling rate yang pertama, dan ini adalah falling rate yang kedua. Oke ya, jadi contoh soal 12,3, padatan mempunyai kurva keseimbangan seperti yang digambarkan pada gambar 12,10 tadi. Bahan padat mengandung air seberat 25% akan dikurangi menjadi 6% dengan tipe kurva yang sama dengan gambar 12,10. Berat bahan padat mula-mula 160 kg, luas permukaan kontak antara bahan padat dan udara pengering 1 meter persegi per 40 kg bahan kering. Berapa detik waktu yang diperlukan? Nah, ini adalah jawabannya. Kita mencari solution. The total weight of the batch is unimportant. SS per A 40. Jadi di sini setiap 1 meter persegi, jadi the drying surface is 1 meter persegi per 40 kg dry weight. Oke. 1 meter persegi per 40 kg dry weight. Pada 25% moisture, maka kandungan uap airnya 0,25 kali 1 minus 0,25 adalah X1 0,333 kg moisture per kilogram dry solid. Jadi di sini sudah ini 0,33
Ini kondisi awal, kandungan airnya adalah 0,33 kg moisture per kilogram dry solid pada kandungan 25% moisture. Pada kandungan akhir 6% moisture X2 0,061 minus 0,06. Ini adalah akhir ya. Jadi moisture under condition to reduce the weight the liquid applied. Jadi akan dikeringkan pada akhir kondisi 6%. Ini inspection figure 210 show that good constant and falling rate period is involved. Jadi dalam gambar 1210 ini dua-duanya involves 0,06. 0,06 itu di sini ya, 0,05 di sini. Sehingga melibatkan kecepatan pengeringan konstan dan kecepatan falling rate ini ya di sini. Cuma sampai di sini 0,06. Tapi nggak sampai ke kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu adalah suatu nilai yang harus kita hindari. Karena lama ya, untuk menuju ke kesetimbangan itu memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kita terima kita kadang di atas kesetimbangan untuk mempersingkat. Jadi menuju kesetimbangan itu turunnya kecil, memerlukan waktunya itu sangat lama, sehingga rugi ya. Jadi penurunan kadar airnya kecil, tapi waktunya lama sekali. Mungkin jadi tidak efisien, tidak ekonomis, sehingga kita di sini tadi di atas tadi kesetimbangan tadi yaitu 0,064 kg moisture. Di sini kesetimbangannya kan ini 0,05 ya di sini 0,05, jadi 0,06 di sini. Oke, mendekati kesetimbangan. Oke. Kemudian ini sudah inspection show that both constant and falling rate period are involved. The limit of moisture content in the equation for the different period will be chosen accordingly. This is from X1 0,33 to XC 0,2. Jadi ini memang miliknya dari bahan yang kita ini. Jadi kandungan awalnya itu 0,33. Ini 0,35 berarti di sini. Ini adalah awal. Kemudian akhir dari kecepatan pengeringan konstan adalah di NC sama dengan 0,2 ya, berhenti di 0,2 kg uap air per kilo bahan ini sudah terakhir kecepatan pengeringan konstan. Kita harus mencari ini dulu dengan menggunakan persamaan yang pertama ya. Jadi persamaan yang pertama tadi 12,4 ini kita gunakan untuk menghitung waktu yang diperlukan sampai ke kondisi NC 0,3 kali 10 minus 3. Jadi ini itu grafik ini sebelah kirinya itu dikalikan 10 pangkat 3. Bagaimana cara membacanya? Setiap angka di sini harus dikalikan 10 minus 3. Ya, ini. Jadi 10 minus 3 sehingga kita akan mendapatkan NC ada 0,3 kali 10 minus 3. Menggunakan persamaan 12,4 kita akan mendapatkan suatu XC. Jadi NC-nya itu 0,3 kali 10 minus 3 ini ya. Kemudian XC itu adalah 0,2, XC adalah 0,2 ini, sehingga kita bisa menghitung waktu yang diperlukan pada pengeringan kecepatan konstan sama dengan 17.730 detik. Falling rate period, this is from XC 0,2 to X2 0,064, ini adalah akhir dari pengeringan. Use equation 12.3. The following table is prepared from data on figure 1210. Ini ya, jadi ini adalah data hubungan antara 1/n dan X. Sehingga kita harus menggunakan persamaan 12.3. Proof not shown is prepared of 1/n sebagai ordinat dan X
S abscisca and the area under the curve between 0,2 sampai 0,4 adalah menggunakan persamaan 12,3. Jadi ini adalah luasan, ini adalah SS per A, kita dapatkan 42.400. Jadi total drying time is therefore kecepatan konstan sama falling rate ketemu 16,7 hour. Oke. Kalau menggunakan persamaan lain bisa, tapi oke lah, ini aja sudah oke 16,7 hour. Ya, sudah kita dapatkan bagaimana kita menghitung kecepatan pengeringan di daerah konstan dan falling rate. Oke. Saya kira itu yang bisa saya berikan ya. Jadi untuk continue saya kira mungkin nanti saya koordinasi dulu mau diberikan atau tidak ya. Tapi coba dipahami ini dan coba Anda mengerjakan soal-soal di buku Treble untuk masalah pengeringan ini untuk memperjelas masalah waktu yang diperlukan untuk pengeringan, yaitu jumlah dari pengeringan kecepatan konstan dan pengeringan falling rate seperti ini ya. Demikian, saya kira waktunya bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal pengeringan ya. Dan kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Halo.